Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pada Ramadan yang ke-10 ini, Ustazah memilih pada juz yang ke-10, surah Al-Anfal, satu ayat sahaja, yaitu ayat yang ke-53. Sila dibuka Al-Qur'annya, ya, dan didengarkan baik-baik apa yang Ustazah akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah sami'un 'alim. Dzalik, yang demikian itu. Maknanya, hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada golongan para pendusta itu adalah disebabkan kerana sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengambil satu nikmat yang telah diberikan pada satu kaum, tidak akan mengubah nikmat menjadi satu petaka atau azab yang menimpa satu kaum, melainkan disebabkan karena kaum itu telah mengubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. So, pada hari ini, puan-puan, tuan-tuan, kita akan membincangkan tentang isu perubahan. Ramai manusia yang hari ini ingin berubah. Ingin berubah misalnya daripada kejahilan menuju kealiman, daripada kemiskinan menuju kekayaan, daripada kegagalan menuju kejayaan, daripada kesedihan menuju kebahagiaan, daripada kesakitan menuju kesembuhan, dan lain sebagainya. So, hakikat manusia adalah bersifat dinamik dan ingin sentiasa berubah dan berubah. Karena itu, untuk mengaitkan antara konteks dengan teks, perlu adanya pemilihan teks yang tepat bagi menyikapi keadaan yang menimpa umat hari ini atau yang menimpa individu hari ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ini, ayat 53. Dzalika, itu bermakna hukuman yang Allah timpakan kepada para pendusta itu adalah kerana sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Apa yang diubah oleh Allah? Nikmat. Dan nikmat inilah yang dikehendaki oleh manusia. Ya. Allah tidak akan mengubah lam yaku, tidak mengubah satu nikmat, ya, yang diberikan kepada satu kaum selagi mana kaum itu tidak mengubah apa yang ada pada jiwanya berupa keimanan dan kesyukuran, nikmat tidak akan dihilangkan oleh Allah. Jadi perubahan berlaku itu lantaran ada sebab. Macam kita lah,
Lantaran kita makan, kita kenyang. So makan itu merupakan asbab menuju kekenyangan. Di sini ya, perubahan yang menimpa kaum dari nikmat menjadi azab itu disebabkan karena ada perubahan yang mereka lakukan pada diri mereka. Dan kalau suatu nikmat diubah menjadi azab, itu karena sebetulnya apa yang ada pada jiwa mereka berupa keyakinan, keimanan kepada Allah, serta kesyukuran atas nikmat tersebut telah dirubah menjadi kekufuran dan ketidaksyukuran. Menjadi kemusyrikan dan ketidaksyukuran. Itu yang menyebabkan nikmat yang menimpa kaum itu diubah oleh Allah menjadi azab. So, pertanyaannya adalah begini. Mengapa Ustazah kalau orang itu sudah diberi nikmat oleh Allah, itu ditarik oleh Allah lantaran adanya perubahan dalam jiwa mereka? Mengapa tidak dikekalkan begitu saja? Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada satu hakikat yang perlu kita luruskan di sini. Hakikat tentang manusia. Manusia itu kalau kita persepsikan ya, mengikut Al-Quran ya, manusia itu adalah makhluk yang mengambil amanah Allah atas dasar pilihannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah agar manusia itu mau mengabdi kepada Allah dengan pilihan, ya. Ketika Allah menawarkan satu amanah penyembahan ya, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang, ketiga-tiga ini enggan dan tidak mau melaksanakan, tidak mau memikul amanah itu. Tetapi manusia sanggup untuk memikulnya. Padahal manusia itu, ya, kebanyakannya mereka adalah berlaku zalim disebabkan oleh kejahilan mereka. Hal ini boleh perempuan tuan-tuan dapatkan dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, ayat yang ke-73. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha. Langit, bumi, gunung enggan. Tetapi yang tidak enggan adalah manusia itu sendiri. Wa hamalahal insan. Tetapi manusia disifati oleh Allah bertindak zalim, dan kezaliman itu disebabkan karena kejahilan mereka. So ini satu hakikat tentang manusia. Jadi manusia itu sebetulnya diciptakan adalah untuk merealisasikan amanah yang mereka telah bersedia untuk memikulnya. Di samping itu, hakikat besar yang kedua adalah hakikat tentang kehidupan dunia. Bahwa dunia itu bukanlah negeri pembalasan yang sifatnya manusia akan diberikan kesenangan terus, ya, ataupun kesengsaraan yang berterusan. Tetapi dunia ini hakikatnya adalah negeri ujian, dan setiap ujian itu mestilah ada yang berjaya melaluinya dan ada yang tidak berjaya melaluinya. Bagi yang tak berjaya melaluinya, mesti ada tindakan yang akan diberlakukan oleh Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pendidik, untuk mengubah keadaan orang yang gagal dalam ujian ini supaya boleh berjaya pada ujian berikutnya. Coba, kalau ada yang bertanya di sini, kenapa Ustazah Allah itu mengubah nikmat yang ada pada satu kaum? Mungkin alasannya karena kaum itu mengubah keimanan yang ada dalam hatinya. Tapi mengapa kalau manusia itu mengubah keimanan menjadi kekufuran misalnya, itu layak diberi hukuman? Oke, baik. Kita analogikan di sini. Ketika manusia, ya, ada yang berstatus guru dan murid. Dan guru itu memberikan tugasan kepada murid-muridnya, maka ada sebagian murid yang ketika malam berusaha untuk menyelesaikan tugasan gurunya itu sampai begadang malam. Dan ada yang bermain-main ketika malam dan tidak mengerjakan tugasan yang diberikan oleh gurunya itu. Keesokan harinya apabila murid-murid itu ya yang semalaman itu berusaha untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru, menyerahkan tugasan pada guru,
Dan sebagian lagi tak menyerahkan. Adakah guru itu akan memperlakukan yang sama kepada dua golongan ini? Tentu tidak, kan? Kalaulah disamakan antara murid yang menyelesaikan tugasan dengan yang tidak menyelesaikan tugasan, so apa nilai bagi murid yang malam-malam itu berusaha tak tidur untuk menyelesaikan tugasan? Baiklah mereka juga tidur semuanya. So apa jadinya kalau manusia semua dalam kemalasan, tidur dan tidak mau berusaha untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan oleh gurunya itu? Samalah halnya manusia. Manusia juga dididik oleh Allah. Maka Allah mengatakan tentang dirinya adalah Rabbul Alamin, pendidik semesta alam. Yang alam itu dibagi dua, alam besar dan alam kecil. Alam besar itu adalah semesta alam, yaitu langit, bumi, gunung, ganang. Sementara alam yang kecil itu adalah manusia. Dan pada diri manusia, alam yang besar itu ada. Itu boleh didapatkan dalam kitabnya Al-Asfahani terkait dengan bab ilmu, ya, ketika menguraikan alfaz Qur'aniyah tentang makna alima. Dari kata alima jadi ilmun, jadi alamun, ya. Baik, perempuan tuan-tuan semuanya. Jadi demikianlah alasan mengapa Allah itu mengubah nikmat yang menimpa satu kaum ketika kaum itu mengubah apa yang ada pada jiwa mereka berupa keyakinan itu. Dan ketika saya membuka dalam tafsir Nazmud Durar punya Al-Biqai, bahwa Allah tidak akan mengubah nikmat yang menimpa satu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah keyakinan mereka, yaitu keyakinan tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Cukuplah kita melihat kepada surah Saba misalnya, ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, bahkan Allah menyebutkan satu-satunya ayat ya dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada dalam surah Saba, yaitu negeri yang thayyib ya, yang makmur dan Tuhannya Maha Pengampun. Tetapi apa? Mereka mengubah nikmat yang Allah timpakan pada mereka itu, ya, mengubah nikmat itu menjadi menjadi petaka, kelantaran mereka kufur nikmat, dan kekufuran atas nikmat itu disebabkan karena kekafiran yang ada dalam hati mereka. Oke, terkait dengan ayat ini, ya, saya teringat Al-Quran yang sama juga, yang hampir ya, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'du, ya, surah yang ke-13, ayat 11. Yang pada ayat itu potongannya disebut begini ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum, melainkan jika kaum itu mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Baik. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Perubahan itu hakikatnya ada dua. Ya. Dan ayat ini sering digunakan oleh kalangan yang memberikan motivasi ya kepada ramai manusia untuk berubah dan berubah. Perubahan itu ada dua jenisnya. At-taghyir ada dua. Taghyir yang pertama adalah taghyir menuju kebaikan. Perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik. Dan itu disebut dengan al-islah. Dan taghyir yang kedua itu adalah perubahan yang mengarah kepada keburukan. Dan itu disebut al-ifsad. Jadi ada al-islah, ada al-ifsad. Jadi orang berubah itu ada dua kemungkinan. Berubah menjadi ke arah yang lebih baik atau berubah menjadi ke arah yang lebih buruk. Tetapi malangnya ramai orang tak sadar dan ramai orang tak tahu. Ketika mereka berpikir untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik, justru mereka menempuh jalan menuju ke arah yang lebih buruk. Dan mereka yang berpikir perubahan menuju ke arah yang keburukan, justru itulah yang mengarah kepada kebaikan. Sebetulnya ramai perkara itu berlaku. Karena itu kita memerlukan kayu ukur yang tepat. Ya, apa yang dipandang baik, apa yang baik adalah apa yang dipandang oleh syariat itu baik. Apa yang dipandang buruk adalah apa yang buruk ialah apa yang dipandang oleh syariat itu buruk.
dan syariat itu adalah nas Quran dan nas sunnah yang sahih. Oke. Baik. Dan perubahan itu, ya, perubahan itu sendiri, walaupun dikatakan ada dua jenis, namun Al-Quran begitu detailnya menjelaskan barang siapa yang ingin menuju perubahan yang ke arah lebih baik, sungguh Al-Quran telah menawarkan solusinya, telah menawarkan tata caranya. Ya. Dan Al-Quran ya, menawarkan cara yang sebetulnya ramai diabaikan oleh kalangan manusia hari ini. Ya. Cara itu disebut dengan tazkiyah. At-tazkiyah, yaitu penyucian jiwa. Karena itu, ketika kita membaca ayat ini, sungguh cantik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka. So, pertanyaan yang muncul ialah, apa sebetulnya yang ada pada jiwa kita itu? Apa yang ada pada jiwa kita itu? Perubahan ke arah yang lebih baik tertakluk kepada perubahan yang ada pada jiwa kita. So, pada jiwa kita perlu mengalami satu perubahan. Mengapa perlu adanya perubahan? Apa yang ada dalam jiwa kita itu? Puan-puan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam jiwa kita itu ada banyak perkara. Karena kita manusia ini, entitinya, intisarinya, ada pada 3 perkara, jasad, roh, dan jiwa. So, pada jiwa inilah kita akan menemukan namanya pemikiran. Ya. Pada jiwa ini kita akan menemukan yang namanya pemikiran. Pemikiran itu ya sesuatu yang diletakkan oleh Allah dalam jiwa kita, dan jiwa itu yang kita katakan adalah sebagai hati kita, dan hati itu bermakna umum, saya katakan. Ya. Kalau yang semalam kita buat renungan tentang lapisan hati kita, di mana ada sodru, di mana ada qalbu, di mana ada fuadu, di mana ada lubbu, ya, lub. Disinilah sebetulnya jiwa itu ada. Pada jiwa itu ada pemikiran, pada jiwa itu ada dorongan. Ya. Ketika Allah mengatakan tentang pemikiran dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada beberapa ungkapan. Ada ulul albab. Ya, ada ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memiliki pemikiran terkait dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ada namanya ulul absor. Ulul absor, ya, ulul ya, absor. Ya. Ulul absar itu orang yang memiliki pemikiran yang terkait dengan fenomena alam semesta. Dan ada namanya ulun nuha, ya. Ulun nuha. Dan ulun nuha itu terkait dengan akal pemikiran untuk merilis ketaatan karena ada kesedaran selepas dia berinteraksi dengan Al-Quran, selepas dia berinteraksi dengan alam semesta. So di sini ada yang namanya ketaatan, ya, ketaatan. Dan ketaatan ini puncanya karena orang mampu menahan yang namanya bisikan nafsu ammara atau bisikan syaitan yang terkutuk. Oke, di sini namanya pemikiran. So pemikiran itu ada dalam lapisan hati kita. Dan pada lapisan hati kita yang kita katakan jiwa tadi itu, dia ada dorongan juga. So kalau kita tengok pada sodru, ada dorongan yang namanya nafsu ammarah. Ada dorongan namanya nafsu ammarah. Semalam kita bincang dalam sodru kita ada ketaatan, namanya apa? Keislaman. Dalam sodru ada keislaman, dalam qalbu ada
ada keimanan, dalam fuad ada keyakinan, dalam lub ada keikhlasan. So hari ini kita akan bincang lagi, di samping kita mengetahui pakaian untuk lapisan-lapisan hati ini, ternyata Allah juga memberikan dorongan-dorongan dalam hati ini. Dan ini yang kita katakan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita sudah perasan benda-benda ini semuanya, kita tahu perubahan apa yang mesti kita lakukan. Ya. Nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa membisik manusia untuk melakukan kemaksiatan. Maka orang yang boleh menjaga diri daripada kemaksiatan itu disebut sebagai ulun nuha. Yaitu orang yang menahan hawa nafsunya untuk merilis ketaatan. Dan ketaatan itulah namanya keislaman. Kalau Anda ditanya apakah al-Islam itu? Islam itu ya syahadat, mengucap, itu ketaatan. Solat ketaatan, zakat ketaatan, puasa ketaatan, haji ketaatan. Tetapi kalau ditanya apakah iman itu? Iman itu apa yang dipercayai. Iman pada Allah, pada Rasul, pada hari akhirat, pada malaikat, pada kitab, pada qadar, itu iman. Dan itu tempatnya dekat qalbu. Oke, perempuan tuan-tuan semuanya, harapnya boleh difahami di sini, bahwa dalam jiwa kita itu ada beberapa dorongan. Pertama, dorongan yang disebut dorongan ammarah yang mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini disebutkan dalam surah Yusuf ya, surah Yusuf ayat 53 ya, surah yang ke-12 ayat 53. Ya, innan nafsa la ammaratum bisu. Ya. Jadi perempuan tuan-tuan, kalau ingin berubah, kita mesti tahu apa objek perubahan itu. Kalau kita tak tahu apa objek perubahan itu, kita menganggap sudah berubah, padahal hakikatnya bukan perubahan menuju kebaikan, malah perubahan menuju keburukan. Kemudian Allah juga meletakkan dorongan yang kedua dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Fajr ya, ayat yang ke-27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ketika manusia itu mampu untuk mengatasi dorongan nafsu amarahnya melakukan kemaksiatan dan berubah menjadi ketaatan, maka hal ini akan menatijahkan pada kolbu itu satu ketenangan. Ya, menatijahkan balik pada kolbu itu satu ketenangan. Mungkin puan-puan tonton perasaan dengan keyakinan boleh menatijahkan ketenangan, dan ketika ketenangan boleh melapangkan dada untuk menjalankan ketaatan, ketahuilah selepas taat itu Allah balasi kita dengan ketenangan balik. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran yang semalam itu, ya, bahwa ujian itu menimpa dada manusia dan tujuannya adalah untuk membersihkan kalbu manusia. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Ya. Jadi sodru yang berketaatan, pelakunya digelar sebagai ulun nuha karena mampu mengatasi nafsu ammara. Nafsu ammara membisik manusia untuk melaksanakan kemaksiatan, maka digelar ulun nuha. Nuha dari kata nuhya, naha, yaitu menahan, menegah. Ya. Dan akhirnya dia memberikan efek kepada kalbunya akan mutmain. Makanya Allah mengatakan qalbu mutmain dalam surah Al-Fajr adalah qalbu yang sentiasa sibuk gila dengan ketaatan. Sampai mengatakan pada dirinya, sungguh diri ini dicipta untuk letih dan penat gila. Laqad khalaqnal insana fi kabad. So kebahagiaan manusia, ramai orang menyangkanya adalah kebahagiaan itu keselesaan, cukup harta benda, cukup kendaraan, cukup anak, cukup istri dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya hakikat kebahagiaan adalah ketika kita melaksanakan ketaatan dengan menjadi orang yang lapang dadanya, sibuk gila demi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Itu adalah kebahagiaan. Maka nafsu mutmainnah ini
tidak ada diberikan oleh Allah dalam kalbu manusia, melainkan manusia yang berikhtiar untuk merilisnya. Dan Allah bagi namanya dorongan nafsu amarah yang mendorong kita berbuat buruk. Kalau boleh teratasi, maka akan muncul nafsu mutmainnah. Tanpa ada nafsu amarah, tidak mungkin terilis nafsu mutmainnah. Dan kita mencari pakaian untuk kalbu kita adalah jiwa yang tenang. Kemudian juga Allah meletakkan jenis dorongan yang ketiga. Dan dorongan yang ketiga itu diletakkan dalam fuad kita yang disebut dengan nafs lawwama. Nafsu lawwama. Dan nafsu lawwama ini disebutkan dalam surah Al-Qiyamah, ya. Surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Wan nafs lawwama, ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Apakah nafsu lawwama itu? Nafsu yang sentiasa menyesali diri ketika melakukan keburukan. Ya, kenapa melakukan keburukan? Atau yang menyesali diri ketika melaksanakan ketaatan tak cukup taatnya, ketika meninggalkan kemaksiatan tak cukup meninggalkannya. Jadi nafsu lawwama itu terkait dengan fitrah. Fitrah itu hati nurani kita yang Allah letakkan dalam fuad kita. Dan ketika manusia melakukan keburukan, ada semacam kegelisahan. Itulah penyesalan, itulah nafsu lawwama, dan itu yang Allah letakkan dalam fuad kita. Jadi ada dua jenis dorongan yang Allah letakkan dalam jiwa kita. Dorongan lawwama, dorongan ammara, dan nantinya akan berlaku nafsu atau dorongan mutmainnah. Terdorong untuk tenang, santun, dan bersahaja. Itulah nafsu mutmainnah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan dalam diri kita, sesungguhnya menciptakan dua benda yang bertentangan untuk berlaku perjuangan. Ya, ketika nafsu lawwamah membisik manusia, penatlah kamu untuk menjalankan ketaatan, ingatlah kamu akan berjumpa dengan Allah nanti. Yang ini pula, selesalah kamu, rehatlah kamu, nikmatilah hidup kamu. So bertentangan. Dua nafsu ini akan sentiasa dalam keadaan bertentangan. Bila ini dominan, ini yang berkurang, maka nanti akan muncul nafsu mutmainnah. Bila ini yang dominan, yang ini dikalahkan, maka akan muncul nafsu, maka akan hilanglah nafsu mutmainnah. Dan semua ini, sama ada ini yang dominan ke atau yang indominan berlaku kepada pemikiran kita. Maka hakikat perubahan yang berlaku sebetulnya adalah perubahan pemikiran kita. Dan itu saya dapati dalam satu tafsir, Mausu'ah at-Tafsir al-Maudu'iyah, yang ditulis oleh tim para pakar tafsir, para doktor pada masyayikh, ya. Mereka mengatakan bahwa innallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru afkarahum. Sehingga mereka mengubah pemikiran mereka. Adakah ini bertentangan dengan tafsir-tafsir yang lain? Kalau saya buka tafsir Al-Biqai, beliau mengatakan begini, innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan hatta an'amaha ala qaum hatta yughayyiru, ya, an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma ya'taqidunahu. Sehingga mereka mengubah akidah mereka, yaitu akidah keimanan menuju kemusyrikan. Tapi kalau saya buka punya Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan, innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru bi af'alil ma'asi. Sehingga mereka mengubah nikmat itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. So, tiga-tiga ini boleh disintesiskan. Sesungguhnya kita meyakini, mengimani Allah, mengimani hari akhirat lantaran pemikiran kita. Kita berpikir tentang Al-Quran, kita berpikir tentang alam semesta, akan terlahir keimanan, akan terlahir keyakinan. Dan setiap pemikiran itu, dia akan menatijahkan satu perbuatan. Perbuatan itu bergantung pada jenis pemikirannya. Ya, kalau pemikirannya itu murni untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka akan berlaku kemaksiatan. Tapi kalau pemikirannya itu murni karena untuk menghasilkan kenikmatan jiwa di akhirat, maka hasilnya adalah perubahan kepada ketaatan. Masya Allah. Jadi perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
Sekarang kita tahu apa sebetulnya objek perubahan yang perlu kita lakukan. Ya. Jadi objek yang perlu kita ubah adalah segala bentuk jenis kemaksiatan yang bermula daripada pemikiran. Maka pemikiran yang buruk itu nanti yang akan menatijakan kesombongan, kedengkian, ketamakan, kemarahan, kedengkian, ya, kebencian. Benda-benda itulah yang sebetulnya kita perlu untuk mengubahnya. Ya. Kekufuran, kemunafikan, kefasikan, itu juga sesuatu yang perlu untuk dirubah. Jadi ada kalanya dekat sodru, ada sesuatu yang perlu kita rubah, karena sodru itu tempatnya nafsu amarah. Ya, masih ingat kan? Di dada itu ada apa? Di dada itu. Ya, jadi kesombongan, kebencian, kedengkian, ketamakan, kemudian kemarahan, itu benda yang mesti dirubah. Kalau dekat kolbu, kefasikan, kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan, itu satu yang perlu kita rubah. Kalau dekat fuad, keraguan, ya, kealfaan, ya, ketidakteguhan, perlu untuk kita rubah. Ya. Dekat lub nanti buat benda sikit-sikit, lepas tu berhenti, tidak istiqamah, tidak maintain. Itulah yang perlu untuk dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarang kita tahu apa yang ada dalam anfus kita. Innallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa yang ada dalam jiwa kita. Seandainya kita tak mengetahuinya, tidak mungkin berlaku perubahan. Oke, baik. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sejenak kita merenungkan tentang hakikat perubahan. Kita manusia ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk berfikir agar berubah dari hari ke hari menuju yang lebih baik. Hari-hari adalah umur kita. Rangkaian-rangkaian hari itu akan membentuk umur kita. So, umur kita ditentukan oleh hari-hari kita. So, bagaimana cara kita memperbaiki keadaan diri menuju ke arah yang lebih baik? Dengan memperhatikan jenis hari itu sendiri. Hari itu cuma ada 3, perempuan. Hari semalam, hari yang akan datang, dan hari sekarang. Kita sekarang ini hidup dihimpit oleh 2 hari, hari semalam dan hari yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki diri kita melalui hari-hari tersebut? Dengan mengetahui objek-objek perubahan yang ada dalam jiwa kita ini. Perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hari semalam hanya mampu diperbaiki, ya, hari-hari kita semalam itu hanya mampu diperbaiki dengan cara bertaubat. Dan seseorang tidak akan bertaubat kalau seseorang itu tak sedar dia melakukan kesilapan ataupun kemaksiatan. Dan seseorang tidak akan melakukan kemaksiatan kalau dia tak tahu bahwa dalam sodrunya ada dorongan nafsu amarah untuk mengajaknya berbuat kemaksiatan. Jadi lantaran ada nafsu amarah mengajak kita untuk berlaku maksiat, tetapi ketika Allah memberikan nafsu lawamah, membuat kita tersedar semula bahwa kita telah melakukan kemaksiatan. So, untuk memperbaiki hari yang semalam, caranya adalah dengan bertaubat. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini, ya, bagi orang-orang yang sentiasa menyadari akan kesilapan diri di masa lalunya, lalu dia bertaubat. Ya. Penyesalan itu ada bagi orang yang dibagi Allah umur, ya, masih hidup, namun dia tidak bertaubat. So, tidak ada kata menyesal. Menyesal baru jumpa ustazah.
tidak ada kata penyesalan, melainkan bagi orang yang tidak bertaubat. Karena itu, taubat itu boleh mengatasi kekurangan di masa lalu kita. Kalau kita merasa kurang karena yang lalu kita terlepas pandang belajar tentang Al-Quran, maka cara mengobatinya cuma satu, dengan bertaubat. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bertaubat itu perkara yang paling mudah sebetulnya. Tidak perlukan tenaga, cuma perlukan kesadaran dan mengucapkan kalimat taubat. Selesai, tidak susah. Walaupun tidak susah, secara faktanya ramai orang yang tidak melakukannya karena mereka terjebak oleh ilusi kesempurnaan diri. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengubah diri kita atau memperbaiki keadaan kita tentang hari di masa yang akan datang? Caranya juga mudah. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Ketahuilah bahwa kebodohan itu yang akan menatijakan kesukaran. Dan kealiman itu yang akan menatijakan kemudahan. Orang anggap susah. Ya, susah karena tak tahu. Jadi cara mengubah keadaan diri di masa yang akan datang cukup dengan berazam tidak melakukan kemaksiatan. Selesai. Dengan berazam untuk tidak melakukan kemaksiatan, oh aku berazam, aku bercita-cita untuk di masa yang akan datang aku tidak akan melakukan kemaksiatan. So antara masa lalu yang telah dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah lantaran ada taubat tadi itu akan tetap dijaga kebersihannya itu oleh azam tidak melakukan kemaksiatan. Namun, adakah cukup sebuah gaun itu berwarna putih saja? Ataukah perlu adanya pernak-pernik perhiasannya untuk semakin nampak cantiknya dan layak dikatakan sebagai gaun yang terindah? Mesti ada namanya perhiasan. Karena itu, diri kita saat ini, kebahagiaan kita hari ini, perubahan kita hari ini ditentukan oleh hari yang kita jalani. Hari yang disepit oleh 2 hari, hari di masa yang akan datang dan hari di masa yang akan lalu. Dan kita ditentukan oleh hari ini. Dan hari ini adalah terkait dengan ikhtiar, pilihan kita untuk melaksanakan ketaatan dan ini yang susah. Abu Hayyan menyebutkan begini. Kalau hari semalam itu dengan hari saat ini sama-sama, maka dikata manusia itu rugi. Rugi. Ya. Jadi kalau semalam dengan hari ini itu sama keadaannya, itu rugi. Maknanya kalau semalam itu baiknya 2 jam, nah hari ini baiknya pun nampaknya 2 jam juga, itu namanya rugi. Tapi kalau semalam dengan hari ini, ternyata hari ini lebih teruk daripada yang semalam, itu bukan rugi, perempuan. Itu namanya menderita. Itu kata Abu Hayyan. Kalau kita selama ini kan kalau semalam itu lebih baik daripada sekarang, itu merugi. Nah, kalau saya katakan, kalau semalam dengan hari ini sama-sama macam mana? Paslah itu, tidak ada kata pas. Hidup itu untung dan rugi saja, tidak ada pas. Tapi kalau misalnya yang semalam itu lebih baik ya daripada hari ini itu menderita, ya. Kalau hari ini itu lebih baik daripada yang semalam, itu namanya keuntungan, kejayaan, kebahagiaan. Sebab menderita itu lawannya adalah bahagia. Kalau orang menderita itu lantaran hari ini itu lebih teruk daripada hari semalam, itu menderita. Kalau seandainya hari ini itu lebih baik daripada hari semalam, itu namanya bahagia. So konsep bahagia itu lawannya menderita. Dan kalau menderita itu karena gagal melakukan ketaatan, bermakna kebahagiaan itu ketika kita berjaya melaksanakan ketaatan. Bermakna orang yang bahagia adalah orang yang
super busy dalam ketaatan. Sangat sibuk dalam ketaatan. Ya. Itu namanya kebahagiaan. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita melaksanakan ketaatan, hakikatnya kita menghias lembaran amal kita. Ya, lembaran catatan amal kita. Jangan cuma menjaganya, catatan amal itu kosong, tidak ada noda, tidak ada bekas apa-apa. Tapi hiasilah, karena itu konsep keberuntungan, konsep kejayaan, konsep kebahagiaan. Tuan-tuan, kenapa seorang petani dikatakan al-falah? Dan mengapa al-falah itu dikatakan sebagai kejayaan? Hayya alal falah. Kalau kita perhatikan aktiviti petani, aktivitinya cuma ada 2. Dia mencabut rumput, dia akan mengeluarkan benda-benda yang boleh menghancurkan tanaman dia. Dia mengeluarkan, at-takhalli, mengeluarkan. Macam tadi orang bertaubat itu, dia coba nak keluarkan sebetulnya dosa-dosa daripada lembaran catatan amal dia, lalu dia menjaganya dengan tidak melakukan kemaksiatan. Tapi adakah petani itu cukup untuk mencabuti rumput? Saya terapkan ketika saya mencabuti rumput, tanaman saya tetap tidak mengeluarkan bunganya. Bila saya cek dalam YouTube misalnya, ternyata rose itu perlu diberi pencahayaan yang kuat, ternyata rose itu perlu diberi baja yang kuat, ternyata rose itu perlu dibagi siraman air yang cukup kuat juga. Jadi apa yang saya temukan pada petani sehingga dikatakan sebagai al-falah, orang yang berjaya, karena dia melakukan 2 aktiviti, mengeluarkan, mencabut, menghilangkan, meniadakan, dan memberikan, meletakkan, menghias. Namanya baja, air, dan dibagi pencahayaan yang cukup. Demikianlah makna at-tazkiyah. Sehingga Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berjaya. Sungguh manusia telah mengalami satu perubahan menuju kejayaan. Tatkala dia mensucikan jiwanya. Dan kita tak akan pernah mensucikan jiwa kita manakala kita tak tahu pada jiwa kita ada kotoran. Dan kita tidak akan pernah membersihkan baju kita manakala kita tak pernah melihat dalam baju kita ada noda. Ya. Maka kenapa ketika kita memiliki harta yang banyak, Allah mengatakan keluarkan zakatnya, zakah. Sebab harta yang menjadi hak orang lain itu akan mengotori kita punya harta sendiri. Maka keluarkanlah zakatnya. So, tazkiyah itu maknanya adalah mengeluarkan segala bentuk kotoran dan kemudian melekatkan perhiasan yang indah untuk benda yang telah terangkat kotorannya itu. Maka berazamlah di masa yang akan datang tidak melakukan kemaksiatan dan bertekadlah, berniatlah dengan sebaik-baiknya di hari sekarang ini untuk melakukan ketaatan. Itulah hakikat perubahan yang sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Hakikat kita semua ini adalah menghendaki adanya perubahan. Sama ada perubahan daripada kemiskinan menuju kekayaan, daripada kegagalan menuju kejayaan, dari kesengsaraan menuju kebahagiaan. Dan setiap orang yang menghendaki perubahan, mereka akan menciptakan metode atau mereka akan menerapkan metode yang telah ditawarkan. Dan metode itu beragam. Ragamnya metode yang diaplikasikan itu disebabkan oleh persepsi yang berbeza-beza. Saya contohkan ketika orang ingin berubah dari kemiskinan menuju kekayaan. Sepersepsi mereka tentang kekayaan itu apa? Itu yang membuat mereka akan mengambil metode. Kalau kaya itu difahami dengan memiliki harta yang banyak, mereka hanya menghabiskan masa untuk mencari harta yang banyak. Tetapi ketika kaya itu persepsinya bukan mengumpulkan harta yang banyak, maka dia tidak akan menempuh metode untuk mencari harta yang banyak. Dan manusia terjebak oleh persepsinya masing-masing. Karena mereka tidak merujuk apa kata Tuhan dalam firman kitab sucinya itu. Kekayaan itu ketika manusia merasa perlu terhadap apa yang ada di sisi Allah. Itu hakikat orang yang kaya. Walaupun dia sudah bergantung pada Allah, tetap tidak menghasilkan harta benda, ketahuilah itu orang yang kaya.
Dan kemiskinan itu ketika manusia merasa cukup dengan apa yang dia miliki tanpa bersandar kepada Allah yang punya kekayaan itu. Nah, ini namanya kemiskinan. Sama ketika manusia ingin berubah daripada kesengsaraan menuju kebahagiaan. So, apa persepsi mereka tentang kebahagiaan? Ramai orang mengatakan bahagia itu kalau punya istri yang cantik, punya kendaraan yang mewah, punya yang namanya anak-anak yang comel, yang berjaya, yang mestinya yang ada kelulusan, ada pekerjaan, ada kedudukan, ada kesehatan ya. Ketika kita paham tentang hakikat kebahagiaan adalah kepenatan untuk melakukan ketaatan karena hendak berjumpa dengan Allah yang dirindukan, maka cara kita menempuh kebahagiaan ini berbeza metode dengan orang yang paham bahagia secara material, secara fisikal. Ketika manusia misalnya mengatakan ingin berubah dari kegagalan menuju kejayaan, so kalau persepsi mereka tentang kejayaan adalah kesuksesan, yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi, pekerjaan yang baik. So mereka hanya berpikir bagaimana dapat pekerjaan, dapat kedudukan, itu saja. Karena itu setiap metode yang diaplikasi oleh manusia menuju perubahan tidak akan keluar daripada persepsi mereka. Dan persepsi mereka tidak akan pernah keluar daripada pemikiran mereka. Dan pemikiran cuma ada dua, berpikir tentang akhirat atau berpikir tentang dunia. Dan berpikir tentang akhirat dibagi dua, berpikir tentang segala bentuk manfaat untuk didapatkan di akhirat nanti, dan berpikir tentang segala bentuk bahaya yang mesti dihindari ketika nanti di akhirat nanti. Demikian juga berpikir tentang dunia, ada dua. Berpikir tentang manfaat, maka dia berusaha untuk mendapatkannya. Berpikir tentang bahaya di dunia, maka dia berusaha untuk menghindarinya. Namun, perkara penting yang perlu untuk diingat adalah kepedihan yang dialami seseorang ketika mengikuti hawa nafsunya, nafsu amarahnya, itu lebih berat berbanding kepedihan tatkala menahan diri untuk tidak mengikuti nafsu amarahnya. Dan manusia terjebak pada perkara yang kedua. Lebih baik kita mendapatkan kenikmatan di dunia yang sesaat daripada jasad kita menderita di dunia. Maksudnya mereka masih berpikir tentang dunia itu, bukan berpikir tentang akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan, ramai di antara kita semua ini ingin berubah. Maka ramailah mereka yang menciptakan teknik-teknik, kaidah-kaidah, metode-metode untuk diaplikasikan bagi meraih apa yang mereka inginkan dalam bentuk perubahan itu. Tapi ingatlah, semua itu dipengaruhi oleh persepsi, dan persepsi itu dipengaruhi oleh pemikiran, dan pemikiran itu dipengaruhi oleh kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atau terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. So, pemikiran manusia itu tidak akan keluar daripada tauhid. Dan ketika kita berpikir tentang Allah, ya, berpikir tentang akhirat, kita akan menempuh metode yang telah digariskan oleh Al-Quran, dan tidak ada kejayaan melainkan dimulakan daripada tazkiyatun nufus, yaitu pensucian jiwa dengan mengeluarkan kotoran-kotoran yang melekat pada setiap lapisan hati manusia, dengan mengenal jenis dorongan-dorongan yang ada pada tiap-tiap lapisan itu, dan dibekali dengan pemikiran terhadap Al-Quran, terhadap alam semesta, terhadap hakikat diri sendiri, bahwa manusia diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang boleh kita renungkan adalah sejauh mana perubahan yang telah kita dapatkan hari ini, dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Ramai orang ingin berubah, tetapi kadang-kadang perubahan itu sendiri tidak terbit dan tidak muncul dalam dirinya sendiri.
lantaran mereka jauh daripada metode yang telah ditawarkan oleh Al-Quran. Perempuan tuan-tuan, ketika kita berstatus sebagai seorang istri, ketika kita mendapati suami kita meraihkan dan merayakan hari jadinya, sesungguhnya yang diharapkan oleh suami kita dari kita bukanlah kita mengucapkan panjang umurnya. Tetapi apa yang dikehendaki oleh seorang suami daripada kita, seorang istri adalah apa perubahan yang kita berikan untuk suami kita. Apa perubahan dalam diri kita untuk jadi istri yang lebih baik yang dirasakan oleh suami kita. Sehingga ketika pada hari jadi suami kita atau pada hari jadi perkawinan kita, yang tertulis dalam nota suami kita adalah ucapan terima kasih kepada kita sebagai seorang istri yang telah menyumbang besar perubahan pada suami kita karena kita sudah mengalami perubahan. Dan perubahan pada satu kaum tidak akan berubah kalau tidak ada perubahan pada tiap-tiap individu. Jadi perubahan komunal itu hanya akan berlaku ketika ada perubahan pada individual. Ya, secara individual, pribadi. Maka kita sebagai istri, ya, apa yang diinginkan oleh suami kita ketika menyambut hari jadi suami kita adalah perubahan dari diri kita. Sama tuan-tuan, ketika mana seorang istri itu ya meraihkan hari jadinya, sesungguhnya apa yang diinginkan daripada hati nurani seorang istri adalah apa perubahan daripada suaminya yang dia persembahkan. Adakah hari-hari semakin menunjukkan kekasarannya? Adakah hari-hari semakin menunjukkan kekerasannya dalam rumah tangga? Adakah hari-hari menunjukkan kediktatorannya sebagai seorang suami? Apa kata suami follow? Apa kata suami jangan dilawan? Suami punya hak authority dalam penentuan segala urusan keluarga. Tidak perempuan, tidak tuan-tuan. Ketika anak kita mengalami hari jadinya, apa yang diharapkan oleh anak kita dari kita sebagai mak dan ayah bukanlah mainan yang diberikannya, tapi apa perubahan yang kita hadirkan untuk anak-anak kita. Adakah kita juga semakin dalam keadaan lebih buruk, bertindak keras, bertindak kasar, bertindak tidak santun, bertindak melulu pada anak-anak kita. Demikian juga perempuan tuan-tuan, kita sekarang ini sebagai anak. Kita sebagai anak. Ya. Selagi Allah masih memberi kesempatan ada mak ayah di samping kita, jangan sekali-kali membuat mak ayah kita menangis, menitiskan air matanya karena perangai kita. Mungkin kita tak sedar menyakitinya, tetapi orang-orang yang dicintai mak kita, kita jaga jangan sampai kita sakiti karena menyakiti orang yang dicintai oleh mak ayah kita, itu sama halnya menyakiti mereka. Yang diharapkan ya oleh mak kita ketika mak kita mengalami hari jadinya dari kita sebagai anak yang meraihkannya, bukanlah kek yang kita hantarkan, bukanlah ucapan panjang umur mak, bukan ucapan ma I love you, tetapi apa perubahan yang kita hadirkan untuk mak dan ayah kita. Perubahan itu penting perempuan. Karena itu perubahan tidak boleh dilakukan secara sekali. Tapi dia memerlukan proses tahapan yang sentiasa berlaku dalam keadaan yang istiqamah. Itu perubahan. Jangan hari ini bincang tentang cara pikir kita. Ubahlah ya mindset kita. Apa yang kita pikir itu adalah apa yang kita akan mendapati perubahannya nanti. Dan pemikiran yang perlu kita lekatkan ialah bahwa kepedihan ketika tidak menuruti bisikan nafsu amarah, kepedihan ketika kita tidak mengikuti bisikan nafsu amarah,
itu lebih kecil berbanding kepedihan nantinya yang akan kita alami ketika kita menuruti dan mengikuti bisikan nafsu ammarah. Jadikan ini sebagai cara fikir kita, pola fikir kita, untuk supaya terhasil perubahan dalam hidup kita, dan ketika perubahan itu berlaku, maka Allah tidak akan menarik nikmat yang ada bersama kita. Ingat tuan-tuan, perempuan, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jangan pernah dilupakan ayat ini. Surah An-Nisa ayat 147, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah tidak akan mengazabmu, tidak akan menarik nikmat yang Allah timpakan kepadamu selagi mana engkau mau bersyukur ke atas nikmat itu, dan kesyukuran itu disebabkan karena engkau telah berikhtiar memilih untuk menjadi hamba yang beriman. So, kenikmatan itu sendiri adalah sesuatu yang Allah berikan untuk kita, dan dengan kenikmatan itu kita berpayah-payah, kita berletih-letih untuk menyambut kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.